Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa tamamatil a'da. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suriah, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Uighur, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan fi kulli zaman. Para pendengar, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan apapun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi mungkin salah satu, dua atau bahkan lebih nikmat yang Allah cabut, tapi masih banyak sekali nikmat yang masih Allah beri kepada kita. Salat dan salam kita hadiahkan kepada tauladan kita yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Islam, ya, dengan adanya bulan Ramadan ini, ya, bulan penuh berkah, bulannya Syahrul Quran, ya, bulannya bulan Al-Quran, bulannya, ya, bulan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari sejak dahulu kalanya, ya, terutama sejak Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, Ramadan atau bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh efektivitas, ya, bulan yang penuh dengan semangat. Bahkan, ya, beberapa momen-momen yang sangat luar biasa terjadinya di bulan Ramadan. Ya, salah satunya adalah, ya, momen, ya, perang Ain Jalut. Ya, perang Ain Jalut ini, ya, terjadi di tahun 685 Hijriah, ya, antara, ya, kaum muslimin, ya, dinasti Mamluk yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz, ya, dengan pasukan Mongol, ya, yang dipimpin oleh Hulagukan, ya, yang dipimpin oleh Hulagukan. Yang sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, di tahun 656 Hijriah, ya, pasukan Mongol, ya, dengan pasukan kurang lebih 200.000, mereka meluluh lantakkan kota Baghdad yang ketika itu adalah pusat dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang sudah berkuasa, ya, sekitar 6 abad, ya, habis luluh lantak. Bahkan, ya, penduduk Baghdad, umat Islam ketika itu hampir seluruhnya dibantai, ya, hampir seluruhnya dibantai. Bukan hanya manusia yang dibantai, ya, juga ilmu pengetahuan, ya, di bumi hanguskan, ya, di bumi hanguskan. Sehingga setelah runtuhnya atau jatuhnya Baghdad kepada pasukan Mongol, maka ketika itu otomatis, ya, mayoritas daerah-daerah Islam, ya, tunduk kepada Hulagukan, ya, kepada pasukan Mongol. Ya, dikirim surat, ya, tiba-tiba langsung menyerah. Ya, datang pasukan langsung menyerah saja. Ya, hampir tidak ada yang berdaya untuk melawan, ya, Hulagukan dan pasukannya. Ya, sampailah, ya, beberapa tahun setelah itu, ya, di tahun 685 Hijriah, ya, tepat pada bulan Ramadan, ya, yang sebelumnya, ya, sudah dipersiapkan, pasukan Mongol ingin sampai kepada Mesir, ingin juga menaklukkan Mesir, ya, menaklukkan Mesir. Yang ketika itu Mesir, ya, dipimpin oleh dinasti Mamluk, ya, yang pemimpinnya ketika itu adalah Saifuddin Qutuz atau yang bernama asli, ya, Mahmud bin Mamdud. Yang ketika itu terjadilah perang, ya, singkat cerita terjadilah perang yang sudah dipersiapkan dari awal. Yang awalnya dinasti Mamluk itu dalam keadaan, ya, ekonomi yang tidak stabil, maka ketika itu awalnya, ya, Saifuddin Qutuz minta pendapat para ulama. Ya, di sini Saifuddin Qutuz memerintah, ya, dengan meminta pendapat ulama, ya, bukan ulamanya yang diperintah-perintah, tapi, ya, pendapat ulama. Dia datang kepada ulama dan dia minta pendapat. Yang awalnya beliau ingin meminta pajak yang cukup besar kepada, ya, masyarakat untuk mempersiapkan perang, karena perang itu membutuhkan dana yang cukup besar, ya, karena berhari-hari otomatis pasukan butuh makan, butuh persiapan dan seterusnya. Maka, ya, para ulama ketika itu, ya, tidak membolehkan untuk mengambil pajak yang besar kepada masyarakat, karena keadaan ketika itu bukan hanya pemerintah saja, masyarakat juga ekonomi tidak stabil. Maka ketika itu para ulama memfatwakan untuk mengambil
ya mengambil sebagian dari harta-harta pejabat, ya pejabat pemerintahan, sehingga dari hasil tersebut dikumpulkan dan bisa mempersiapkan perang. Sampailah di ya bulan Ramadan tahun 685 Hijriah, bertemulah ya pasukan ya umat Islam dinasti Mamluk ya bertemu dengan pasukan Mongol di daerah Ain Jalut. Ya, Ain Jalut ini kalau secara teritorial sekarang berada di Palestina, dekat Danau Tiberias. Yang ketika itu sebelum sampai di Ain Jalut, ya Saifuddin Qutuz mendengar kabar ya dari utusannya, ya, mata-mata mendengar kabar bahwasanya Hulagukan balik ke Mongol. Ya, ketika itu ya Mongki Khannya, ya Khan besarnya meninggal dan ada pemilihan baru. Ya, maka Hulagukan balik ya untuk hajatan tersebut. Maka diutuslah Kitbuka. Ya, mungkin secara nama mungkin ada berbeda cara membacanya. Mungkin kita mengambil salah satunya Kitbuka. Ya, pemimpinnya ini Kitbuka, ya tangan kanannya dari Hulagukan. Ya, Kitbuka yang diutus untuk menaklukkan Mesir. Ya, bertemu di Ain Jalut, dan ini menjadi salah satu kabar gembira bagi Saifuddin Qutuz, karena Hulagukan ya balik ke Mongol dengan pasukan ya, beberapa pasukan, sehingga yang datang ya untuk berhadapan dengan Saifuddin Qutuz ya tidak terlalu banyak, ya walaupun mungkin jumlahnya masih lebih banyak pasukan Mongol dari pasukan umat Islam. Maka bertemulah di Ain Jalut ya, dengan strategi yang luar biasa ya. Maka singkat ceritanya terjadilah kemenangan ya di tangan umat Islam, Saifuddin Qutuz, yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Ya, maka ya di bulan Ramadan tersebut ya terjadilah ya dibalikkanlah sejarah yang ketika itu bukan hanya umat Islam, bukan hanya di kalangan umat Islam, ya bahkan di dunia Eropa dan seterusnya, mereka juga ya beranggapan bahwasanya ya pasukan Mongol ini adalah pasukan yang tidak terkalahkan, dan mereka sebenarnya takut juga kalau seandainya Mongol ini sampai ke Eropa. Ya, dan ini sejarah yang dibalikkan ya, sehingga pasukan Mongol terhenti di sana, ya umat Islam bisa menang, dan ini akan menaikkan kepercayaan diri umat Islam ya secara keseluruhan. Itu diantara momen yang luar biasa terjadi di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan saatnya berperang. Ya, beberapa kondisi ya para sahabat, tabi'in, ya orang-orang soleh ya terdahulu, mereka ya berperang di bulan Ramadan. Kemudian di antara yang lain adalah ya yang sangat fenomenal sekali, bahkan diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 8 ya, bahwasanya ada namanya perang Badar. Ya, baru 2 tahun ya hijrah dari Mekah ya ke Madinah. Di tahun keduanya, di puasa yang pertama ya, maksudnya baru di tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa ya, dan ketika itu pula terjadi peperangan, yakni perang Badar. Yang ketika itu ya terjadi di Badar antara Madinah ya dan Mekah ya, antara 313 ya melawan 1000 orang pasukan Quraisy. 313 dari pihak Muslim ya, 1000 Quraisy, 1000 pasukan dari pihak Quraisy. Namun ya lagi-lagi kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, dan ini di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ada lagi ya, kalau kita maju sedikit ya, Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Ya, ini dibebaskannya kota Mekah ya, dibawalah pasukan sekitar 10.000 ya kaum muslimin ya di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Ya, yang ketika itu orang Quraisy sudah tidak berdaya ya, tidak bisa melawan lagi, sehingga ya Mekah ya, Ka'bah dan sekitarnya itu bebas dari berhala, dihancurkan berhala-berhala, kemudian ya dibukalah cahaya Islam di Mekah. Ya, kalau kita bisa maju lagi ya, yang berkaitan dengan Indonesia, ada ya saat dimana pembebasan ya kota Jayakarta. Ya, dulu namanya Jayakarta. Ya, ini dibebaskan oleh ya seorang ya masih keturunan Nabi Muhammad SAW, ya seorang Habib ya bernama ya Fathullah ya, beliau pada 22 Juni 1527 Masehi, ini bertepatan dengan ulang tahunnya kota Jakarta ya, itu adalah pembebasan kota Jakarta ya, antara ya umat Islam ya membebaskan diri ya dari cengkeraman Belanda. Ya, ini bertepatan dengan 22 Ramadan tahun 933 Hijriah. Ya, ketika itu
Islam menang, kemudian ya berkembanglah cahaya Islam mulai dari ya diantaranya mulai dari Jakarta tersebut. Jadi inilah diantara momen-momen ya, karena masih sangat banyak sekali momen-momen ya di bulan Ramadan, kemenangan-kemenangan umat Islam ya, ini diantaranya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita bahwasanya Ramadan ini adalah bukan bulannya santai-santai ya, bukan bulannya kita tidur-tiduran dan seterusnya ya. Butuh tidur, butuh istirahat, tapi ya di bulan Ramadan inilah, karena setiap amal kita ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca Al-Qur'an dilipat gandakan pahala dari hari biasa. Kita berinfak dilipat gandakan pahalanya dari hari biasa. Ya, kita berjuang di bidang kita masing-masing untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang sekali kalau seandainya ada bulan Ramadan lewat begitu saja. Ya, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ya kita semua bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin ya, dengan menargetkan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfiru minkum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.